keamanan pangan itu upaya kita untuk menjaga makanan kita itu memang aman untuk dikonsumsi, gitu. Jadi itu upaya bagaimana apapun yang kita makan, khususnya pangan ya, itu ketika masuk ke tubuh kita, gitu ya, pada saat kita konsumsi itu ya tentu saja tidak membuat kita jadi sakit. Gitu. Jadi terkait tadi isu-isu bagaimana sih sebenarnya pola pangan di bulan Ramadan ini, memang kan saat ini kita sebenarnya banyak terpengaruh pola-pola yang makanan itu ingin segala ada ya. Ingin segala ada. Kalau jajan ke bazar-bazar kita nggak mikir apa-apa, yang penting beli A, beli B, beli C gitu. Sampai pas buka bingung kok ini beli semua gitu. Sebenarnya kita di aspek gizi bahwa asupan tubuh kita itu sebenarnya memiliki tingkat asupan yang memang ada batasnya. Jadi memang kalau selalu ada ya setiap Ramadan itu istilah penjual-penjual makanan yang baru jualan gitu ya. Jadi memang itu juga salah satu yang harus kita waspadai juga ya, karena bisa jadi yang baru-baru itu belum memahami bagaimana menghasilkan atau menjual, memproduksi gitu ya, membuat ataupun menjual makanan yang memang aman gitu. Kadang-kadang ada yang misalkan harus menarik juga gitu kan, menarik kemudian enak gitu dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ada beberapa oknum yang memang tidak memperhatikan sebetulnya bahan-bahan yang digunakan untuk buat makanan itu aman ya sih gitu. Itu biasanya ada yang memang ya gimana nih gitu, biar murah gitu ya, misalkan ada yang pakai misalkan pemanis yang mungkin tidak aman gitu ya, tidak sehat. Kemudian juga ada yang wah biar menarik nih warnanya gitu ya, biasa pakai pewarna yang memang bukan buat makanan gitu. Jadi ya intinya mereka pokoknya menghalalkan segala cara, pokoknya yang penting itu bisa kejual gitu ya, bisa menarik. Nah itu hal yang memang sebetulnya sangat berbahaya ya, itu pangan yang tidak aman itu yang seperti itu. Gimana sih cara kita tahu ya, cara kita tahu bahwa pangan yang kita konsumsi itu aman? Sebenarnya di aspek mutu itu kita bisa kaji di 4 parameter. Satu parameter kimia, kedua parameter fisik, ketiga parameter mikroorganisme, dan keempat parameter organoleptik atau penampakan. Nah, yang 3 parameter tadi, kimia, fisik, dan mikrobiologi, itu harus melalui tahapan pengujian lab. Harus melalui tahapan pengujian lab. Tetapi yang satu terakhir ini, yang organoleptik itu kita bisa amati secara langsung. Memang sebetulnya UMKM sendiri itu mereka memang punya apa istilah mungkin ya, punya tantangan juga ya untuk menjaga produk mereka itu memang aman. Tantangannya sih sebetulnya lebih ke kalau saya perhatikan ya, rata-rata UMKM itu masalahnya begitu sampai ada istilahnya beberapa yang ditemukan mungkin tidak aman, itu karena bukan karena selalu UMKM-nya yang curang gitu ya, tidak, tapi memang mereka belum teredukasi dengan baik. Ini untuk membantu UMKM, kita punya laboratorium uji sebenarnya. Jadi kami punya laboratorium uji yang sudah tersertifikasi 17025. Artinya secara standar kita sudah diakui. Nah, artinya UMKM yang tadi itu yang misalnya jualannya masih di bazar-bazar. Nah, ke depan kan mereka harus naik kelas nih, Kang. Jadi ketika ingin naik kelas, mereka harus kemas makanan-makanan tadi yang tadinya dijajakan di pinggir jalan itu, untuk meningkatkan keamanan pangannya sesuai tadi harapan kita, itu harus dikemas. Nah, di dalam aspek kemasan itu ada yang namanya angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi itu untuk apa? Sebenarnya untuk trust juga, kepercayaan konsumen itu, ini makanan tuh kayak gimana sih? Kan kita lo beli ini kapan sih kadaluarsanya gitu, minimal kayak gitu kan. Artinya lab kita juga memfasilitasi itu. Di aspek UMKM kita ada satu itu. Yang kedua, kita ada program-program pelatihan. Nah, yang ketiga yang kami miliki itu adalah laboratorium research and development. Sehingga kalau Kakak Ocha mau bikin usaha nih, Kakak Ocha datang ke TP Unpas. Nanti Kakak Ocha ceritakan, Pak Jaka saya mau gini-gini, nanti kita buatkan dari mulai formulasi, kita carikan bahan-bahannya, fasilitas pengemasannya bisa maklun di kita, nanti keluar dari kita itu bentuknya hak cipta. Jadi Kakak Ocha udah punya hak cipta terkait produk Kakak Ocha. Kita bantu juga apalagi di aspek apa namanya seperti izin edar gitu. Ini kan ada syarat-syarat ya, semacam hal itu kita juga sebetulnya di kita itu kita punya istilahnya ya tersertifikasi ya sebagai apa namanya penyalin halal atau auditor halal gitu. Kemudian juga kita tersertifikasi juga sebagai apa namanya auditor keamanan pangan juga gitu.
Artinya untuk TPN Pas ini atau mungkin teknologi pakan pas ini ada di Jalan Setiabudi nomor 193 Bandung.